Bab 11, penyusutan, penurunan, dan depresi. Bab penyusutan ini kita akan membahas tentang definisi apa itu penyusutan, faktor-faktornya, metode penyusutan beban menurun, metode penyusutan garis lurus, metode penyusutan aktivitas, dan metode penyusutan khusus. Definisi penyusutan adalah proses akuntansi dari pengalokasian biaya aktiva berwujud ke beban dalam cara yang sistematis dan rasional selama periode yang diharapkan untuk mendapat manfaat dari penggunaan aktiva tersebut. Faktor-faktor penyusutan adalah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan dasar penyusutan aktiva. Yang kedua, pengestimasi umur pelayanan. Dan yang ketiga, memilih metode pengalokasian biaya atau yang disebut penyusutan. Metode penyusutan aktivitas. Metode penyusutan aktivitas disebut pendekatan variabel atau pendekatan unit produksi. Merupakan fungsi pemakaian bukan waktu. Estimasi masa manfaat ditentukan berdasarkan total input dibagi output aktifnya. Metode penyusutan garis lurus adalah merupakan fungsi waktu daripada fungsi pemakaian. Menghasilkan jumlah beban penyusutan yang sama selama periode tertentu. Beban penyusutan dihitung dengan cara harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi estimasi masa manfaat. Metode penyusutan beban menurun. Yang pertama, saldo menurun. Adalah nilai sisa tidak dikurangkan pada saat menghitung dasar aktiva yang dapat disusutkan. Tarif saldo menurun dikalikan dengan nilai buku aktiva pada awal periode untuk memperoleh beban penyusutan pada periode tersebut. Nilai buku aktiva tidak pernah lebih kecil dari estimasi nilai sisa aktiva tersebut. Yang kedua, jumlah angka tahun adalah pecahan atau fraksi dikalikan dengan dasar penyusutan untuk memperoleh beban penyusutan pada setiap periode akuntansi. Metode penyusutan khusus dibagi menjadi dua. Yang pertama, metode kelompok dan gabungan. Digunakan apabila aktiva bersangkutan cukup homogen dan memiliki masa manfaat yang sama. Pendekatan gabungan digunakan apabila aktiva bersifat heterogen dan memiliki umur yang berbeda. Metode gabungan diterapkan pada sekumpulan aktiva yang memiliki sifat yang tidak sama. Kemudian yang kedua, metode campuran atau kombinasi. Metode yang merupakan kombinasi dari pendekatan garis lurus dan aktivitas. Masalah akuntansi yang berhubungan dengan penurunan aktiva. Proses kerugian penurunan nilai sebagai berikut. Yang pertama, menelaah kejadian perubahan situasi untuk kepentingan penurunan. Yang kedua, jika terjadinya perubahan, maka menyebabkan penurunan. Jika itu terjadi, tentukan jumlah arus kas bersih masa depan yang diharapkan dari aktiva jangka panjang
lebih kecil dari nilai tercatat aktiva. Jika lebih kecil, ukurlah penurunannya. Sedangkan yang ketiga, kerugian penurunan. Kerugian penurunan adalah jumlah di mana nilai tercatat aktiva lebih besar dari nilai wajarnya. Yang berikutnya depresi. Nanti kita akan bahas definisi dari depresi, 4 faktor perhitungan depresi, dan prosedur akuntansi untuk depresi sumber daya alam. Depresi adalah sumber daya alam yang sering disebut aktiva yang dapat habis. Mencakup minyak, mineral, dan kayu. Faktor yang terlihat dalam penetapan dasar depresi. Yang pertama, biaya akuisisi. Adalah harga yang dibayarkan untuk memperoleh hak properti, untuk mencari dan menentukan sumber daya alam yang belum ditemukan, atau harga yang harus dibayar untuk sumber daya yang telah ditemukan. Faktor yang kedua adalah biaya eksplorasi. Biaya ini diperlukan untuk menemukan sumber daya alam. Yang ketiga, biaya pengembangan. Biaya ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, peralatan berwujud. Adalah transportasi dan alat untuk menambang sumber daya, serta menyiapkan untuk produksi dan pengiriman. Yang kedua, biaya pengembangan tidak berwujud, yaitu biaya ini untuk pos-pos biaya pengeboran, gua, terowongan, dan sumur yang tidak memiliki karakteristik yang berwujud tetapi diperlukan dalam menambang sumber daya alam. Yang keempat, biaya restorasi. Biaya ini ditambahkan dasar depresi untuk tujuan perhitungan biaya depresi per unit. Setiap nilai sisa yang diterima atas properti itu dikurangi dari dasar depresi. Penghapusan biaya sumber daya. Biasanya depresi dihitung dengan metode unit produksi ke periode akuntansi. Yang berarti bahwa depresi merupakan fungsi dari jumlah unit yang ditarik selama periode berjalan. Tingkat depresi ditetapkan dihitung dengan cara sebagai berikut. Total biaya dikurangi nilai sisa sama dengan biaya depresi per unit. Masalah khusus. Masalah khusus dalam depresi yang pertama adalah mengestimasi cadangan yang dapat dipulihkan. Masalah ini sama dengan akuntansi untuk perubahan estimasi umur manfaat pabrik dan peralatan. Yang kedua, nilai penemuan. Seperti ditunjukkan sebelumnya, akuntan tidak menemui nilai penemuan. Jika nilai penemuan akan dicatat, maka suatu akun aktiva akan didebet dan apresiasi yang belum direalisasi akan dikredit. Masalah yang ketiga adalah aspek pajak.
Pajak dari sumber daya alam adalah presentasi deflasi atau Stadtwar memungkinkan penghapusan sekitar 5% hingga 22% tergantung pada sumber daya alam dari pendapatan kotor yang diterima. Masalah yang terakhir adalah dividen likuidasi. Masalah akuntansi yang utama adalah membedakan antara dividen yang merupakan pengambilan modal dan yang bukan. Karena dividen tersebut merupakan pengembalian sebagai dari kontribusi awal investor.